Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah Internet of Things. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita masuk ke materi motor stepper. Jadi masih rangkaian motor dari pertemuan kemarin, motor DC, lalu motor servo, dan sekarang motor stepper. Apa itu motor stepper? Nah, di sini ada sebuah definisi. Motor stepper DC adalah motor DC yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerak. Secara fisik, jumlah pin yang dimiliki oleh motor stepper bervariasi tergantung banyaknya lilitan elektromagnetik yang tertanam di dalamnya. Jadi semakin banyak lilitan elektromagnetiknya, maka resolusi dari pergerakan motor stepper akan semakin tinggi dan semakin halus pergerakannya. Itu ya. Oke, ini bentuk dari motor stepper. Ya, motor stepper ini seperti ini. Nah, ini yang akan menjadi putarannya itu terjadi di sini ya. Nah, ada di sini. Nah, ini kalau kalian coba puter pakai tangan sendiri itu pasti susah sekali ya. Nah, karena nanti dia akan memutarnya itu dari perputaran yang ada di dalamnya. Nah, lilitan-lilitannya yang akan berputar dan akan menjadi elektromagnetik. Jadi sekelilingnya juga ada magnet-magnet, di tengahnya ada lilitannya mirip dengan motor DC ya. Tapi ini agak berbeda penggunaannya. Oke, motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang masuk ke dalam motor. Nah, jadi ini secara periodik ya. Jadi ada di sini ada contoh berdasarkan searah jarum jam. Nah, ini coil 1, 2, 3 dan 4 gitu ya. Nah, coil itu seperti ini. Jadi ada magnet-magnet, terus dia ada dililit. Jadi ada magnet, ada 4 sumbu magnet dan masing-masing dililit oleh lilitan yang nanti dialiri listrik dan berubah menjadi elektromagnetik. Nah, ketika coil itu yang dialiri listriknya misalnya coil 4, nah maka ini akan berputar seperti ini. Nah, ketika 3 ini dialiri listrik, maka otomatis bandul tengahnya akan menuju ke coil 3. Coil pool 2 seperti ini, coil 1 seperti ini. Jadi alirannya itu bisa bergantian seperti ini, atau bisa juga dialiri misalnya coil 1 dan coil 4 ketika dialiri listrik itu seperti apa perputarannya. Ya, jadi bagaimana memainkan si aliran listrik itu masuk ke coil yang mana atau periodik yang mana ya. Nah, contoh seperti ini, pergerakan berlawanan jarum jam. Nah, kalau ini dibalik ya alirannya, seperti dari balikan yang tadi. Nah, ini untuk modul drivernya seperti ini. Ini agak banyak ya pin-pinnya. Ada outputnya ada 4, lalu inputnya ada 4 juga, lalu ada V motor, lalu ada V in, lalu ada V buat 5 volt sampai 12 volt DC. Gitu ya. Mengubah besaran tegangan dan arus yang masuk ke dalam pin input. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya ada modul driver untuk DC. Nah, ini juga ada juga modul driver untuk motor stepper. Ya, hampir mirip, sama-sama untuk mengubah besaran tegangan ya. Nah, ini cara merangkainya ada pin 8, pin 9, 10, 11, pin 5 volt, pin ground, konektor female motor stepper ke modul motor steppernya ya. Untuk pin ini apakah harus 8, 9, 10, 11? Nah, ini nggak harus ya. Kebetulan di contohnya 8, 9, 10, 11. Masih ada pin yang lain yang bisa digunakan. Nah, ini contoh rangkaiannya. Di sini ada modulnya, di sini ada motor steppernya. Jadi motor stepper ini nanti akan terkoneksi dengan modul drivernya. Dari modul driver baru kita koneksikan ke power dan pin-pin yang ada di Arduino Uno-nya. Untuk programnya ini cukup panjang. Saya buat 3 bagian seperti ini ya. Ada 3 bagian seperti ini. Nah, ini variabel-variabel yang digunakan, lalu void setup-nya, pin mode-nya, inisiasi pin mode, lalu loop,
loop void. Nah, di sini ada putar berlawanan. Jadi di sini ada 3, ada 1, 2 ya. Oh, ini sudah step 1, step 2, step 3, step 4. Nah, ini low high itu kalau kalian tadi lihat di gambarnya kan ada coil 1, 2, 3, 4 itu ya input-inputnya. Nah, mana yang akan dialiri listrik? Berarti kalau dialiri listrik otomatis di sini high. Kalau low berarti dia tidak dialiri listrik. Nah, ini yang bisa kita explore. Apa saja yang mau dialiri listrik, koil berapa yang mau dialiri listrik, mana yang enggak. Nah, itu menentukan nanti perputarannya seperti apa. Tuh ya, jadi dia bisa bolak-balik mutarnya. Ya, kalau yang sebelumnya, motor sebelumnya kan biasanya satu arah. Nah, kalau di stepper ini bisa searah jarum jam, bisa berbalik arah jarum jam. Jadi bisa perputarannya bisa bolak-balik seperti itu ya. Tugas kelompoknya seperti biasa, melakukan inovasi mengenai penggunaan motor stepper, kumpulkan laporan kode, rangkaian digital, dan output hasil, didokumentasikan dalam bentuk video, lalu diupload di e-kampus. Oke, sekian dari saya untuk materi hari ini. Jika ada masih pertanyaan, silakan tanyakan di forum diskusinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.